Melanjutkan tentang stoikiometri reaksi, di video ini kita akan bersama-sama bahas tentang pereaksi pembatas. Coba katakan sama-sama yuk. Pereaksi pembatas atau limiting reagent. Apa itu pereaksi pembatas dan gimana cara untuk mengerjakan soal terkait pereaksi pembatas? Kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya, jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Biar makin banyak subscribernya, kita juga makin semangat buat nyediain konten-konten buat kalian. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Biar video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. So, langsung aja kita bahas bersama-sama. Apa itu pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas itu bahasa Inggrisnya adalah limiting reagent. Itu adalah pereaksi yang jumlahnya terbatas dan habis bereaksi terlebih dahulu. Oke ya. Jadi sekali lagi pereaksi yang jumlahnya terbatas dan habis bereaksi terlebih dahulu. Untuk menjelaskannya aku langsung aja lihat dalam suatu persamaan reaksi ya teman-teman ya. Jadi ini adalah persamaan reaksi yang sudah disetarakan. Ini CH4 plus 2O2 akan jadi CO2 plus 2H2O. Oke. Kita tahu bahwa yang sebelah kiri adalah pereaksi. CH4 dan O2-nya adalah pereaksi di mana mereka berdua akan bereaksi untuk membentuk CO2 dan juga H2O. Oke. Misal ya, CH4 yang kita punya itu 0,5 mol, lalu O2-nya itu punya 1,5 mol. Oke, ini yang kita punya dan kita biarkan untuk bereaksi. Kenyataannya teman-teman, CH4 dan juga O2 ini yang kita tahu CH4-nya 0,5 mol dan O2-nya 1,5 mol ini tidak semuanya habis bereaksi. Kenapa? Seperti yang kita tahu di stoikiometri reaksi bahwa mol yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Oke ya. Jadi perbandingan mol yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Itu artinya kita lihat ya. Koefisien CH4 itu 1, koefisien O2 itu 2. Artinya mol yang bereaksi nanti itu juga perbandingannya 1 dibanding 2. Sedangkan CH4-nya kita itu 0,5, O2-nya 1,5 mol. Kalau kita bandingkan 0,5 dibanding 1,5 itu adalah 1:3. Ini nggak mungkin, ya kan? Karena nanti yang bereaksi pasti perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien, yaitu 1:2. Oke, itu artinya bakalan ada zat pereaksi yang habis, ada juga pereaksi yang bersisa. Pertanyaannya adalah, mana yang habis, mana yang bersisa? Gitu kan? Nah, caranya gimana? Sekarang kita pakai coba-coba dulu ya teman-teman. Jadi nanti aku akan jelaskan cara lainnya juga. Oke, sekarang gini. Kalau kita asumsikan dulu CH4-nya habis. Ya, kalau kita asumsikan CH4-nya habis. Jadi ini misalnya CH4 tambah 2O2 ya. Kalau CH4-nya habis, maka 0,5 mol. Oke ya. O2-nya yang dibutuhkan berapa? Koefisiennya 2. Artinya 2 per, ini koefisiennya 1. 1 kali 0,5. Yaitu butuh 1 mol. Make sense gak? Make sense. Kenapa? O2-nya kita punya 1,5 mol. Butuh 1 mol. Masih oke. Ya kan? Oke. Sekarang kita asumsikan kalau O2 yang habis bereaksi. Oke. Jadi O2-nya, aku tulis sini ya, CH4 tambah 2O2. O2-nya ini butuh 1,5 mol. Artinya CH4-nya butuh berapa nih? Koefisiennya 1, diketahuinya 2 kali 1,5, yaitu 0,75 mol. Make sense gak? Nggak mungkin. Kenapa? Lah CH4-nya loh cuma punya 0,5 mol, ya kan? Sedangkan yang bereaksi harus 0,75 mol. Jadi nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Oleh karena itu, yang habis bereaksi adalah CH4. Sampai sini cukup paham ya? Jadi CH4 ini yang habis bereaksi dan nanti molnya dia itu akan dijadikan patokan. Oke? Jadi CH4-nya karena habis bereaksi kita tulis langsung di sini 0,5 mol. Yang O2 berarti butuh berapa? Karena ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, artinya O2 2 kali lipatnya, ya kan? 2 kali 0,5 yaitu 1 mol. Yang CO2 koefisiennya 1, 0,5 mol juga. Yang H2O koefisiennya 2, 1 mol juga. Yang sebelah kiri dikurang, yang sebelah kanan ditambah. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin juga kalau menyelesaikan soal tipe kayak gini, kalian harus buat 3 baris dulu ya. Yaitu baris mula-mula itu adalah reaksi yang disediakan atau yang kita punya itu berapa.
lalu B bereaksi, yang bereaksi itu berapa, lalu yang ketiga itu akhir atau disingkat MBA, mula-mula bereaksi akhir. Oke, untuk tahu akhir, yang sebelah kiri kita kurang, yang sebelah kanan kita jumlah. Kenapa? Kan yang sebelah kiri itu pereaksi, ya kan? Dia yang akan bereaksi, oke? Makanya itu dia akan berkurang, oke? Sedangkan yang sebelah kanan hasil reaksi, dia akan bertambah, oke? Jadi di sini CH4-nya akan habis 0,5 min 0,5. O2-nya 1,5 min 1 jadi 0,5. CO2-nya 0,5, H2O-nya 1. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman semuanya ya. Sebenarnya teman-teman untuk tahu mana yang jadi patokan atau yang habis bereaksi, kalian bisa lakukan cara ini juga. Kalian bagi mol mula-mula dengan koefisien. Jadi kalau ini kan 0,5 dibagi 1 ya, 0,5. Yang ini 1,5 dibagi 2, 0,75. Yang hasil pembagiannya lebih kecil, nah itu yang habis bereaksi. Oke, artinya di sini benar ya, CH4 yang habis bereaksi. Nah, CH4 yang habis bereaksi ini disebut sebagai pereaksi pembatas atau limiting reagent. Ya kan, reaksi yang jumlahnya terbatas dan habis bereaksi terlebih dahulu. Oke. Cukup jelas di sini ya. Sedangkan ini 0,5 mol ini adalah mol O2 atau reaksi yang tersisa. Sampai di sini cukup jelas kan? Aku mau notes dulu ke teman-teman ya bahwa jangan lupa persamaan reaksinya harus disetarakan terlebih dahulu ya. Jangan sampai kalian lupa untuk menyetarakan. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama nih ya, 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan 20,58 gram H2SO4. Persamaan reaksinya belum setara, Al plus H2SO4 jadi Al2SO4 3 kali plus H2. Kita diminta menentukan reaksi pembatasnya, mol reaksi yang sisa, massa gas yang terbentuk, dan volume Al2SO4 3 kali pada keadaan standar. Oke, nah teman-teman, kita samakan dulu ya reaksinya ya. Jadi Al tambah H2SO4 akan jadi Al2SO4 3 kali plus H2. Kita setarakan dulu. Al-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Maka kita tulis di 2. Oke. H-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 sudah oke. Ya kan? S-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 3 nih. Berarti kita tambah ya. Ini 3. O-nya sebelah kiri sudah 12, kanan 12. Oke. H-nya karena tadi sudah tambah 3, yang kiri jadi 6. Yang kanan masih 2, berarti kita tambah di sini 3. Oke, langkah pertama teman-teman kita susun dulu ya. Jadi ini M, B, A. Oke, mula-mula bereaksi dan juga akhir. Kenapa kok kita harus pakai MBA ini? Karena di soalnya itu ada keterangan terkait Al dan terkait H2SO4. Kalau misalkan yang diketahui cuma 1, ya kalian langsung aja pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Tapi kalau yang diketahui 2, ya kan, atau bahkan lebih, maka kalian harus selesaikan dengan reaksi pembatas. Makanya pakai MBA. Oke, sekarang teman-teman seperti biasa kita harus ubah semuanya dalam mol. 5,4 gram logam aluminium. Oke, kita harus cari molnya dulu. Cari N gimana rumusnya? M per MR. 5,4 gram dibagi MR-nya karena ini Al 27. Oke, ingat ya, koefisien tidak termasuk dalam penghitungan MR. Akan jadi 0,2 mol. Oke, jadi ini adalah 0,2 mol. Dengan 20,58 gram H2SO4. Oke, kita hitung ya, N-nya juga ya, M per MR. Masanya 20,58 per H2SO4. Berapa nih? H-nya 2, berarti ini 2, 1 tambah 1 kan. S-nya 32. O-nya 4, 16 kali 4, 64. 20,58 dibagi berapa ini? 34 tambah 64, yaitu 98. Jadi kalau kita hitung adalah 0,21 mol. Oke, ini 0,21 mol. Oke, sekarang kita tentukan mana yang jadi patokan atau yang habis bereaksi, Al atau H2SO4. Caranya gimana? Cara cepatnya adalah kita tinggal bagi mula-mula dengan koefisien, ya kan? Ini 0,2 dibagi 2, 0,1. Yang ini 0,21 dibagi 3, 0,07. Mana yang lebih kecil? Yang ini.
Sehingga patokannya adalah H2SO4. Oke, jadi ini 0,21 mol. Al-nya terus berapa? Al-nya ini koefisiennya 2, ya kan? 2 per yang diketahui 3 kali 0,21. Kita coret ya. Set 0,07, ini 0,14 mol. Oke, jadi Al-nya 0,14 mol yang bereaksi. Al2SO4 3 kali, artinya 1 per yang diketahui 3 kali 0,21 set 0,07, yaitu 0,07 mol. Yang ini koefisiennya 3, berarti sama ya, 0,21 mol. Ingat, yang sebelah kiri dikurang, yang sebelah kanan ditambah. 0,2 dikurangi 0,14, 0,06 mol. 0,21 dikurangi 0,21 habis. Ini 0,07 mol, 0,21 mol. Oke, sekarang kita jawab ya teman-teman ya. Tentukan reaksi pembatas. Mana reaksi pembatasnya? Berarti ini ya, ini adalah reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Sekarang yang B, mol reaksi yang sisa. Yang sisa kan Al, ini kan. Ini sisanya 0,06 mol. Jadi mol Al yang sisa adalah 0,06 mol. Sekarang ditanya yang C, massa gas yang terbentuk. Oke, massa gas yang terbentuk. Yang terbentuk kan ini ya, Al2SO4 3 kali dan juga H2. Yang gas yang mana? Lihat aja di soalnya. Nih, H2 ini yang G. G itu kan gas, ya kan? Artinya kita ditanyakan massanya H2. Massa rumusnya apa? N kali Mr. N-nya adalah 0,21. Dapat dari mana kok? Ini. Ya kan yang terbentuk kan 0,21 mol ya H2-nya. Kali MR-nya berapa? H2. H sama H berarti 2. Oke, sama dengan 0,42 gram. Berikutnya soal berikutnya ini yang D ya. Volume Al2SO4 3 kali pada keadaan standar atau STP. Oke, volume gimana cara carinya? Berarti kan gini ya. V sama dengan N kali Vm. N-nya Al2SO4 3 kali 0,07 dikali Vm-nya 22,4. Kenapa? Karena keadaan standar. Ini akan sama dengan 1,568 liter. Oke, jadi volume Al2SO4 3 kalinya yang dihasilkan adalah 1,568 liter. Soal berikutnya nih teman-teman ya. Pupuk superfosfat atau CaH2PO4 2 kali dibuat dengan mereaksikan kalsium fosfat dengan larutan asam sulfat. Persamaan reaksinya ini masih belum setara. Oke, ada Ca3PO4 2 kali plus H2SO4 jadi CaH2PO4 2 kali plus CaSO4. Oke, kita setarain dulu aja ya teman-teman ya. Di kiri Ca-nya ada 3, di kanan ada 1 sama 1, ya kan? 2. Nah, mana yang kita harus tambah nih? Masih bingung ya? Kita coba cari yang lain dulu aja. Oke. Di kiri PO4-nya 2 kali, di kanan juga ini PO4-nya juga 2 kali ya. Ini kan H2PO4 2 kali. Oke, jadi aman ya ini ya. Oke, hanya sih sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 4. Oke, jadi kita harus tambah 2 di sini ya. Biar kiri hanya 4, kanan juga 4. SO4-nya, di sini SO4-nya yang kiri kan ada 2, ya kan? SO4-nya ada 2, atau gampangnya S-nya 2, O-nya 8. Di sini SO4-nya ada 1, S-nya 1, O-nya 4. Kita tambah 2, ya kan? Nah, kalau gini, Ca-nya sudah pas nih ya teman-teman ya. Kiri Ca-nya 3, kanan Ca-nya 1 tambah 2, jadi 3. Oke, jadi sudah setara. Pertanyaannya, tentukan massa pupuk superfosfat CaH2PO4 2 kali yang terbentuk jika direaksikan 1860 gram Ca3PO4 2 kali dengan 10 liter H2SO4. Jadi diketahui dua data terkait dua reaksi ini ya. Ca3PO4 2 kali, H2SO4. Maka kita harus pakai MBA. Oke. Sekarang kita hitung dulu ya mol dari Ca3PO4 2 kali. Di sini diketahui 1860 gram. Berarti molnya berapa nih? Molnya adalah N sama dengan massa per mR ya.
1860 per ml-nya. CA3, CA-nya ada 3, 40 kali 3, 120. P-nya ada 2, berarti 31 kali 2 ya, 62. O-nya 8, artinya 16 dikali 8. Oke, 16 kali 8 itu adalah, kita hitung, 128. Oke, jadinya ini 1860 dibagi 182 tambah 128. 310. Maka ini hasilnya E6. Oke, jadi CA3PO4 dua kalinya adalah 6 mol. Oke. Lalu 10 liter H2SO4 1 molar. Oke ya. Jadi kita pakai rumus apa nih yang H2SO4? Kita bisa pakai rumus ini ya. M besar sama dengan N per V. Oke. Artinya N sama dengan M kali V. Ingat ya, M-nya ini harus dalam satuan molar, yang V harus satuan liter. Oke, artinya 1 molar dikali 10 liter, yaitu 10 mol. Oke, jadi ini 10 mol. Oke, sekarang kita tentukan mana yang habis ya. Caranya adalah kita bagi yang mula-mula dengan koefisien. Yang ini kan 6 dibagi 1, yaitu 6, ya kan? Yang ini 10 dibagi 2, yaitu 5. Lebih kecil yang ini ya, 5, ya kan? Maka yang habis adalah H2SO4. Di sini 10 mol. CA3PO4 dua kalinya berapa? Koefisiennya 1, berarti 1 per ini 2 kali 10 mol, yaitu 5 mol. Yang ini koefisiennya juga 1, artinya sama-sama 5 mol ya. Ini koefisiennya 2, berarti 10 mol. Ini kurang, ini ditambah. 6 min 5, 1 mol. Ini habis, ini 5 mol, ini 10 mol. Oke, yang ditanya apa sih? Massa pupuk superfosfat, artinya masanya ini, ya kan? Gimana cara cari massa? Massa sama dengan N kali MR. N-nya 5 mol, MR-nya berapa? CA, CA itu 40. H-nya ini H2 tapi ada 2 kali, artinya H-nya 4 ya. Berarti 4, karena 1 kali 4. P-nya ada 2, berarti 31 kali 2, 62. O-nya ada 8, berarti 128. Makanya 5 dikali 44 tambah 62 tambah 128. 234 sama dengan 234 kali 5, ini adalah 1170 gram. Oke, jadi masanya adalah 1170 gram. Oke, cukup jelas kan sampai di sini?